Lihat ya, nanti gue datang. Bersama dengan gue adalah Christo Emmanuel, one of the freshest, best talent Indonesia has right now. Amin. Dia kesini untuk bercerita terkait film, judulnya adalah Tinggal Meninggal. Kenalan dulu kali ya. Nama gue Gema ya, bukan Gema. Gue lumayan baru kerja di creative agency ini. Lu tuh pada ngeliat gue gak sih? Gue di sini nih. Gue sini. Halo. Nah. Deket juga lu. Gimana tadi ya? Oh ya, di sini gajinya lumayan. Nih Gem, makasih Bang Ilham. Yuk. Kenapa, Ham? Ngomong sendiri lagi, kesian. Papa kamu kena serangan jantung katanya. Jauh juga ya dia bawa jasad papa dari kampung. Kamu tuh taunya papa di kampung tuh beneran di kampung. Iya, emang di mana? Kampung Melayu. Anjing, Jakarta Timur dong. Maaf tadi saya harus pulang cepat. San, sudah nggak usah minta maaf ya. Yang namanya orang lagi berduka, itu ada 5 stages of grief ya. Gema, turut berduka cita ya Gem. Terus berduka ya, Gem. Semangat, lu harus kuat. Orang lagi berduka disuruh kuat. Be sensitive, please. Ilham, I'm sorry. Ya, maksud gue nyemangatin sebagai sesama yatim. Just because lo juga yatim, that doesn't give you the privilege to... Masa harus ada yang meninggal dulu sih baru gue ditemenin? Emang kalian gak temenan lagi? Kita temenan, cuman gak temenin. Lu bohong aja, bilang ada yang meninggal. Pasti mereka nemenin lu lagi. Kalau boleh tahu meninggal kenapa ya Gem? Belum nyiapin lagi. Nih, dark joke nih ya. Tim apa yang gak disukain Ilham? Yatim, cuak. Hai, ini aku. Ninja Ken, temani aku lawan musuhku hari ini ya. Hai, nama aku Gem. Temani aku main hari ini ya. Ih, cetak mental. Damen. Dan kalau lo butuh teman ngobrol, please let me know ya. Bob, gambar gue yang dipilih kok yang ini sih? Yuh, udah bagus dia mau nonton trailernya. Iya juga, nonton filmnya juga ya. Ih, malu, gak punya harga diri. Kanku. That's right, Bang Panji. Premisnya adalah ada seorang ilmuwan yang menemukan nyamuk di dalam sebuah gumpalan, terus itu dijadiin dinosaurus, terus dia bikin taman. Itu bukan. Salah, itu keluarga Cemara. Premisnya adalah ada seorang pria yang fotografer, kemudian dia kalau misalkan ada bahaya, dia pakai kostumnya dan dia terbang dari satu salah dia lagi. berayun di satu tempat ke tempat lain. Salah dong. Itu adalah film tidak nemu lucunya di mana. Dapat punchline-nya. Tinggal Meninggal akan hadir di bioskop. Menurut informasi yang saya dengar 14 Agustus. Betul Bang Panji. Christo Emmanuel ini adalah director dan writer. Maaf lu terlibat main di filmnya juga? Tidak. Dan dia hadir ke sini untuk mempromosikan film tersebut dengan harapan lu ikut berangkat ke bioskop. Singkat aja bahwa salah satu yang paling terasa ketika entah itu teaser, entah itu trailer keluar adalah it has a very distinct taste si film ini. Amin. Kalau premisnya menurut lu apa? Tadi kan gue salah mulu nih. Yes, betul. Kalau premisnya adalah cerita tentang seorang pria yang dari kecil itu nggak dapat perhatian. Dia nggak dapat perhatian dari kecil sampai tumbuh dewasa juga nggak punya teman. And then one day di kantor dia dapat kabar bahwa bokapnya meninggal. Tapi dia sebenarnya nggak dekat sama bokapnya, jadi dia nggak sedih bokapnya mati sebenarnya. Tapi pas dia balik ke kantor, tiba-tiba semua teman-teman yang tadinya nggak dekat itu ngasih perhatian ke dia, ngasih rasa kasih sayang dan attention. Di situ dia senang banget. 2 minggu berlalu, attentionnya berkurang dan berkurang. Di situ dia berpikir, siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya teman? Gitu. Kira-kira seperti itu. Teman saya ini bikin cerita aneh bener ya. Tapi yang di luar bahwa premis ceritanya aja udah engaging dan harus kita akuin bikin pernah sampai nonton,
sebenarnya how Christo delivers the movie adalah salah satu hiburan tersendiri karena ada breaking the fourth wall. Is that the right term? Ya, breaking the fourth wall, betul. Yang mana masih agak jarang di film-film Indonesia. Yap. Mungkin gue mau tarik mundur dulu. Pada titik apa gue nggak tahu prosesnya yang mana dulu. Lu ditawarin Ernest atau lu yang bilang sama Ernest gue pengen direct? Gua yang bilang dulu, karena awalnya gue nulis film ini untuk iseng. Jadi gue sama bini gue pengen punya hobi baru, yaitu adalah gue pengen ngajarin dia, kamu belajar nulis yuk, kita bikin satu project bareng iseng aja gitu. Terus kita nulis sinopsis udah jadi. Terus gue karena bangga, gue bilang kita akhirnya bisa nulis film bareng, kita upload di feed. Ko Ernest lihat, Ko Ernest telepon langsung. Cerita tentang apa toh? Ya udah gue ceritain premisnya menurut Ko Ernest bagus, menarik. Gue ceritain full sinopsisnya sampai ending. Terus ya udah Ko Ernest langsung bilang, yuk kita bikin 2025 gitu. Damn. 2024 bahkan awalnya. Kan ini kan adalah film pertama. Ya. Challenge terbesarnya apa? Datang dari seseorang yang saya gini-gini director juga. Saya nonton. Saya kasih tahu sama Anda, siapapun di sini, kalau menggunakan saya sebagai director, saya jamin at least 170.000 udah di tangan. Itu. At least. Nggak bisa dapat belum tentu dapat 1 juta. Betul. Tapi at least 170 dapat lah. Ya. Karena partikelir 184, mendarat darurat 160. Ribu. Di tengah-tengahnya ya tadi ya. Iya. Oke. Jadi makanya gue jamin at least segitu masih dapat lah. Oke. Pada saat itu menulis film tuh susah sekali buat gue. Bukan susah di nulisnya, susah untuk kayak gue bisa aja salah, tapi untuk nulis naskah film tuh ada banyak sekali pengondisian yang saat itu gue mesti lakukan untuk kemudian gue bisa balik lagi. Apa itu? Where was I? Pengondisian Mencoba untuk memastikan gue ada di mind space yang tepat untuk ingat ceritanya seperti apa. Biar nggak ke distract. Iya. Salaman dulu dong. Sama nih masalahnya. Nah itu dia. Gue bahkan bisa apa yang gue tulis secara mood dan secara eksekusi bisa beda banget tergantung situasi gue dan salah dong. Masa lu kan lu nggak bisa nulis cerita langsung sampai kelar kan? Pasti kan ada beberapa momen. Tapi masuk ke situ tuh I have to remember where was I going dan segala macamnya. Karena gue nggak mungkin salahnya gue nggak kayak kalau yang kaidah yang bener kan pakai sistem card dibelah. Buat lu kendala terberatnya apa? Kendala terberatnya nulis apa ngedirect nih? Gue nggak tahu. Mau nulis atau mau direct? Lebih berat mana? That's a good question. Lebih berat ngedirect sih tetap ujung-ujungnya di akhir. Karena kalau ngenulis kan gue bekerja samanya dengan kepala gue sendiri terus sama istri gue kan. Tapi kan kalau ngedirect tuh bekerja samanya dengan 100 orang dan gue harus menyampaikan apa yang gue mau ke 100 orang ini dan orang ini harus nangkep apa yang gue mau gitu. Dan kayak untuk adanya terjadi miskomunikasi tuh sangat tinggi. Jadi kayak Allah gimana nih. Terus yang ngomong anak umur 28 yang abang-abang semua itu kayak ini ngapain lighting gitu kayak aku nggak tahu, abang aja deh yang milih. Terus lu mengatasi itu gimana kan lu pakai jenggot. Gue kalau lagi ketemu sama director tuh seneng banget cerita soal pengalaman gue di daerah Kemal. Kenapa? Karena gue paling sering cerita ini, penonton gue udah bosan. Jadi gue waktu itu jadi cameo di filmnya Kemal. Terus gue duduk di samping kursi director. Terus dia syuting sama Andovi sama Jovi, gue lupa filmnya apa. Di sebuah kantin kampus gitu. Terus cut, kata Kemal, kan lagi, gue datang pelan-pelan kan lagi take kan. Terus Kemal ngeliat, cut, terus Kemal ngambil megafon, nyamperin pemainnya, terus ngomong pakai megafon di depan pemainnya. Terus dia balik kayak gitu, duduk. Terus gue bilang, Mal, lu galak banget jadi director. Terus bilang, harus gitu Nji. Pede-pedean aja, kata gue keren. Bilang gitu, pede-pedean aja. Film tuh masalah gas-gasan. Sementara kata gue nggak bisa sih kayak gitu. Gue juga nggak bisa sih. Iya, gue I don't know how to navigate myself. Waktu partikelir sih gue banyak sungkannya. Banyak gitu? Ya iyalah. Untung gue punya kodir waktu itu ada Raymond Handaya. Dia lebih banyak kerjain film. Iya tahu Mas Raymond. Terus udah gitu DP-nya gue juga Padrina Deak, Bang Ucok juga rada-rada Bang Ucok. gitu kan. Tapi beliau baik ke gue. Iya. Tapi kalau enggak gue mah serba bingung gue. Iya. Takut minta. Bener. Takut minta sesuatu yang dianggap. Takut minta, boleh nggak kayak gini. Terus takut yang, apa sih gitu. Iya, sama. Iya. Gue takut detail gue.
Gue tuh perfeksionis kan, cukup perfeksionis lah gue bisa bilang diri gue ini. Jadi kayak misalnya warna hijaunya tuh kurang turun 2%, itu tuh buat gue penting banget. Tapi untuk ngomong, bang, warna hijau belum turun 2% nggak? Itu kayak, apa sih 2% anjing, goblok ya? Goblok! 2% mata mana yang sadar gitu loh. Permasalahannya, di dalam dunia perfilman, kita sering tuh dengar kayak gitu-gitu. Gue bahkan ada orangnya tahu, dan sebaiknya gue nggak sebut namanya juga sih, tapi orangnya pasti tahu kalau dia nonton ini. Gue ketemu ada orang yang bisa nggak mulai syuting hanya karena dia nggak suka tempat sampah yang dia lihat di dalam shotnya. Tempat sampahnya jangan kayak gitu, detail banget. Tapi dalam hal dia, kebetulan film itu jadi salah satu film yang terbesar pada zamannya. Walaupun itu film pertama yang dia direct. Cuman kita bisa ngebayangin kan, orang kan krunya juga, buset dah, ini urusan tempat sampah aja lama banget gitu. Iya. Nah, makanya kalau gue siasatinya dengan preps yang gila-gilaan. Gue tuh dari awal 2024 udah mungkin 75% gue start bikin storyboard filmnya gitu. Pakai mainan, pakai gue minta bini gue gambarin. Bini gue kan graphic designer gitu. Jadi kayak biar bisa kebayang lah kira-kira nggak ada yang miss gitu ya. Walaupun tetap ujung-ujungnya di hari H kan pasti ada penyusuan-penyusuan. Tapi kan itu lumayan ngebantu gitu. Tapi ya tetap aja sih bang, kayak ngedirect tuh menurut gua salah satu pekerjaan tersulit tapi terfun gitu. Kayak capek yang menyenangkan banget gitu. I would do that a million times gitu. I agree. Seru banget. Gue juga syuting film itu ada syuting film itu kayak ngerjain pensi di sekolah gitu. Jadi intens banget, dekat banget sama semua orang. And then after that it's just memories. Semua orang pada dada bisa gitu. And then kayak keluarga, tapi pada masa itu intens banget kerjaan. Bayangin, lu syutingnya berapa lama? 22 hari. 22 hari. Rata-rata 19, 20, 21, 22. Itu lu ketemu sama orang itu tiap hari dari pagi sampai malam. Jadi kan mau nggak mau kan ada semacam bonding gitu. Dan nggak tahu ya, datang paling pagi, pulang paling terakhir, terdengar seperti beban, tapi nggak juga sebenarnya. It's so much fun. So much fun to be there, ngelihat kru lagi ready, kopi udah ada, kita duduk. Kru gue pasti tahu, gue pas nyampe lokasi pasti banyak bengongnya, kesana to remember how I wanted to do this gitu. Karena gue nggak kayak lo yang ajak banget, bahkan punya storyboard sih waktu itu. Tapi gue ngerjain film ini karena kepotong pandemi, jadi waktu jeda antara sampai ke produksi itu lama, sehingga gue menghayalnya detail. By the time syuting datang, I know exactly what I want gitu. Makanya membantu banget lah ya. Iya, karena nggak tahu ya, mungkin lu bisa ngasih gambaran sendiri, karena gue tuh saking taunya apa yang gue pengen, syuting tuh nggak lama buat gue. Jadi shot pertama, LP gue, jadi ada shot pertama selesai, nggak terlalu banyak take, gue bilang next shot. LP gue suka Papa Anji nih, nggak lama-lama gitu, karena gue tahu apa yang gue pengen. Walaupun apa yang gue pengen menurut kru tidak sesuai dengan apa yang produser pengen. Jadi mereka kadang-kadang, Papa Anji udah selesai ngambil shotnya kan, ini untuk produser ya, jadi ngambil shot-shot spesifik gitu. Kayak misalnya I always like wider shot to give context to the scene. Certain scenes gue pengen ngasih dia secluded biar kelihatan. Plus comedy is wide gitu. I agree. Tapi ada PH yang produsernya pokoknya kalau nangis harus begini aja. Ada yang kayak gitu kan. Pokoknya nangis harus di sini. Kalau keringat punya pori-pori, keringatnya itu kelihatan tuh. Takutnya air matanya keluarnya dikira dari alis. Kalau dari jauh nggak kelihatan. Coba kita zoom. Nah, kalau lu gimana? Do you demand shots? Do you demand gue pengennya seperti ini? Atau sometimes I'll just let it go? Itu yang gue sedikit agak nggak enak sama Mas Dimas di OP-nya. Di OP-nya tuh di OP-nya sore, si Dimas Bagus. Nah, karena ada banyak sekali scene yang di otak gue tuh udah jadi shotnya. Jadi gue udah kasih lihat storyboardnya kayak gini mas, waktu itu gue bikin. Nah, gue tuh nggak enak. Kayak, aduh, takutnya gue kayak terlalu, lu nggak boleh berkreasi, suka-suka gue gitu. Cuma, untungnya Mas Dimas tuh cukup mau berdiskusi. Jadi kayak, Mas ini di otak gue tuh kayak gini. Kalau menurut lu gimana gitu. Kadang dia juga sering dia ngasih shot-shot kayak lebih oke dari sini deh Toh gitu. Bahkan ada shot yang tadinya kita ngeliat mukanya terus kayak kita nggak perlu ngeliat mukanya sama sekali deh bahkan gitu. Terus gue kayak anjir bagus juga ya gitu. Kenapa gue nanya seperti ini? Karena salah satu yang kayaknya akan jadi nilai tambah yang sangat signifikan dari film Tinggal Meninggal adalah justru treatmentnya. Gimana caranya lu ngambil gambar. Karena
Sebenarnya kamera gerak bisa punya motivasi, bisa enggak. Cahaya berubah bisa punya motivasi, bisa enggak. Kamera maju, kamera mundur, semuanya bisa punya motivasi atau enggak. Ya. Dan itu tergantung gimana direkturnya kan. Betul. Cuman kan kalau gue nggak salah nangkep, apa yang lu hadirkan itu nggak cukup lazim. Ya. Sehingga ngomong ke krunya kan nggak mudah gitu. Ya, Iya nggak? maksudnya breaking the fourth wall ini kan? Breaking the fourth wall atau whatever gitu. Oh iya. Kayak, ya kita ada beberapa hal yang cukup, ya mungkin ya semoga ini nggak self proclaim ya, tapi cukup unik lah ya. Yaitu pertama tuh Gema, tokoh utamanya breaking the fourth wall, ngomong sama penonton. Terus yang kedua, Gema tuh saking kesepiannya teman ngobrolnya adalah penonton dan dirinya masa kecil. Jadi dia ngobrol sama fotonya pas masa kecil dan fotonya bisa gerak itu kayak di Harry Potter. Terus tiap kali dapat perhatian dia seneng, kita akan ngelihat di dalam perutnya ada ngengat yang terbang gitu. Jadi kayak itu adalah hal-hal yang cukup nyeleneh. Justru gue yang paling gue takutkan pertama bahkan adalah gimana cara nge-convince Ko Ernest sebagai produser. Iya, karena kan maksudnya Ko Ernest tuh suka film-film yang cukup unik gitu. Maksudnya jatuh cinta seperti di film-film sangat unik gitu. Terus juga agak lain juga gitu. Tapi gue ngerasa ini tuh kayaknya ada kemarin di Twitter ada yang komen gini, akhirnya Indonesia punya film Skizo. Anjing nggak? Masa gue film Skizo? Bukan! Yang nggak gitu juga, dia ngomong sama versi kecilnya jadi film Skizo anjing. Abis itu dibilang akhirnya lagi. Iya. Akhirnya. Kok akhirnya sih gitu, lucu banget. Iya, jadi kayak nge-convince itu, Bang. Apakah untuk meng-convince entah itu produser atau kru, lu bawa reference gitu? Lu pernah ngelihat kayak gini loh gitu. Gue ambil contoh sederhana deh. Di film Particular kan ada banyak homage kepada film-film buddy cop. Ya. Salah satu homage terbesarnya adalah dan buddy cop lain ngelakuin homage juga itu Bad Boys. Shot ketika berdiri terus udah gitu ngelebar pada muter gitu. Idealnya shot itu dilakukan dari jauh pakai lensa tele sehingga ketika dia muter tuh belakangnya tuh Ya, gitu. betul. Tapi ngasih taunya tuh agak tricky. Sehingga gua mau nggak mau maksud gua tuh kayak gini. Kebayang nggak? Karena kan itu kan benar-benar treatment yang spesifik gitu. Untuk membantu lu mendapatkan yang lu inginkan, apakah lu kadang-kadang harus kayak gitu? Nah, itu yang gue bingung pas awal ngejelasin. Karena gak ada yang... Semuanya ada di kepala lu. Iya, jadi kayak... Aduh, gimana yang ngejelasin ngengat dalam perut, coba. Gue nyari referensi, gue sampai nyari ngengat, at least butterfly in my stomach kan biasanya. Iya. Butterfly in my stomach, gak ada yang sesuai yang gue maksud di kepala. Adegannya juga pun gak ada gitu. Terus Gema dewasa ngobrol sama Gema kecil di dalam foto. Anjing film apa ya, bingung gitu. Jadi ngejelasinnya susah. Pas syuting gue jadi deg-degan Bang Panji, karena nanti hasil endingnya sesuai yang gue mau nggak ya gitu. Terus kan Omarnya juga susah Bang. Nih dia ngobrol, yang mancing ada yang gua yang pancingin. Tapi dia ngomong sama ini nih frame foto gini. Yang dia lihat biru. Anjir. Wah, untung nih anak bagus mainnya. Kalau nggak tuh kan nggak believable. Omar sih. Oh my god, man, that guy. Gila, dia gila sih. Di film ini menurut gua. Ini bukan karena film gua ya, bukan sombong ya, tapi dia actingnya sih, wah filmnya mungkin kalau lu ngerasa film biasa aja, at least lihat matanya dia deh, cara dia berbicara dengan ekspresinya tuh, dia tuh ya ngasih layernya tuh banyak banget. Iya. Karena kita suka ini nggak sih, tapi gue nggak tahu ya, tapi untuk gue pribadi kadang-kadang gue suka kecewa kalau gue nggak berhasil nangkep apa yang benar-benar terjadi di situ. Jadi di set kita bisa ngeliat, fuck bagus banget. Iya. And then ketika lu ngeliat di shotnya, something's missing, why is it not here gitu. Ini kekurangan gue sebagai director. Iya. Tapi lu ngerasain kayak gitu nggak sih kayak ada oh my juga. Goodness, what a scene, what a shot gitu. Gue tahu ya, gue sih udah gue sebenarnya pengen ketemu Omar. Tadinya Omar mau dibawa ke sini. Oh, nggak mau ketemu gue? Ketemu lu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi. Nggak, tapi gue bisa ngebayangin sih. Maksud gue, it has to be such a privilege to work with him. Iya, sangat. Gimana ceritanya sampai akhirnya dia di film lo? Ini nih, dia tuh jadi pas gue nulis film Tinggal Meninggal ini, gue tuh nggak kebayang siapa yang main sama sekali. Bahkan Ko Ernest awalnya nawarin lu aja tuh yang main gitu. Karena Pak Dipa juga pas baca di bayangan dia gue. Nah, gue tuh belum berani untuk ngedirect dan main at the same time. Kayaknya bakal kepecah banget kan. Terus Ko Ernest bilang, mau coba Omara nggak? Dia bagus tuh di Budi Pekerti. Ya udah, gue ajak meeting kan. Dari pertama ngobrol, gue udah this is Gema, udah. Karena
Gema tuh kan quirky aneh gitu ya. Agak-agak kalau orang lihatnya kayaknya ini neurodivergent deh nih orang gitu. Nah, dia tuh bisa ada itunya sedikit in real life-nya. Jadi ibaratnya di film tinggal gue tambahin. Jadi kita ngobrol-ngobrol, gue lagi ngejelasin filmnya gini. Terus tiba-tiba lemon tea-nya udah habis, dia ambil lemonnya terus dia gini. Depan sutradara yang sedang menjelaskan. Dan kenceng ya nih ya. Kayak. Terus mukanya serius gitu kayak this is ini wajar aja kayak lagi makan kue kan. Biasanya lo kalau makan kue gini kan gitu. Gue mikirnya sampai ke distract gitu kayak okay, should I continue or I guess. Ya, jadi terus gitu mah. Terus kayak oke, udah gitu. Jadi gue di situ kayak ini orang ada quirky-quirky-nya gitu dan setelah kita kenal lebih dalam ternyata gue sama dia tuh agak mirip-mirip juga gitu. Jadi kita ada sama-sama suka kayak ngomong sendiri di kepala. Nah, kan Breaking the Fourth Wall ini adalah sebuah interpretasi ngomong sendiri di kepala sebenarnya. Gitu. Jadi dia kalau tiap kali Breaking the Fourth Wall point of view orang di luar tuh ngeliat orang kayak lagi kayak gitu ceritanya si Gemanya gitu. Gue juga kayak gitu. Iya. Anak-anak gue juga kayak gitu. Kamit sendiri ya. Komat kamit, iya benar. Nah, sekarang kita ngomongin soal filmnya. Iya. Story-nya ini datang dari maksud gue dari pengalaman hidup lu. Karena tadi gue sempat diceritain cukup mendetail persiapan untuk pendukungan naskahnya kayak apa ada aspek psikologisnya dan segala macamnya. Orang yang seneng mendapatkan perhatian kurang lebihnya karena nggak pernah dapat perhatian. Iya, kurang perhatian dari orang tuanya dan teman-temannya. Iya. Menurut lu ini sesuatu yang umum atau sesuatu yang tidak umum tapi appealing? Kan bisa gitu ya? Iya. Ini apa ya tapi kok appealing gitu? Atau menurut lu banyak sih sebenarnya yang kayak gue? Gue rasa ini sesuatu yang umum tapi it's underrated, I guess. Cukup jarang dibahas gitu. Kemarin setelah kita FGD ada dua kata yang muncul yang menurut gue menarik banget, itu adalah it's embarrassingly relatable pas nonton Tinggal Meninggal. Embarrassingly relatable gitu. Describe embarrassingly relatable. Jadi ada beberapa yang pas nonton tuh tiba-tiba nggak siap ditelanjangi gitu. Tiba-tiba dia kayak, hah, kok dia tahu gue kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang dia merasa kayaknya gue doang deh yang kayak gitu. Ternyata pas dia lihat, anjir ada orang kayak gitu dan itu tuh ada reason behind that-nya mungkin gitu. Yeah. Di dalam film ini alasan nggak dekat sama bapaknya itu apa? Jadi bisa diungkap nggak? Boleh nggak apa-apa. Bokapnya tuh kerja terus aja. Terus bokapnya tuh yang kayak gue rasa kayaknya bukan kayak, maksudnya bokapnya tuh he's not a child person gitu, yang sebenarnya nggak suka anak kecil gitu. Dan dia jadinya men-utilize anaknya untuk membantu pekerjaannya dia. Bokapnya tuh ini bisnis MLM. Oh, bokapnya gitu. MLM. Sangat menarik. Betul. Terus jadi bokapnya nunjukin bahwa keluarga gue bahagia banget nih. Mau bahagia dan sukses seperti gue, ikuti seminar kami gitu. Bokapnya tuh gitu. Sedangkan nyokapnya juga dijadikan kayak propertinya aja gitu. Kayak, ini istri saya juga cantik dan anak saya juga ganteng, kita bahagia bersama-sama. Jadinya, behind that, keluarganya nggak happy karena bokapnya nge-neglect. Nyokapnya juga nggak terima bokapnya nge-neglect anaknya. Emang lu doang nggak boleh? Yang boleh. Gue juga mau. Akhirnya dua-duanya neglect gitu. Dan it shows how sebenarnya memiliki childhood yang lonely, yang getir, yang pedih tuh nggak harus orang tuanya berantem teriak-teriakan, tapi di-neglect sama orang tua tuh bisa sama sakitnya gitu loh. Gue punya pengalaman yang cukup dekat dengan isu ini karena jadi kan gue punya podcast ya namanya Siniar Work Life Trampoline. Oke. Siniar ini tuh tentang karir dan bisnis. Jadi orang ngirim email ke siniarwlt@gmail.com curhat soal kerjaannya dia atau soal bisnisnya dia. Salah satu yang paling sering muncul adalah, "Bang, tolong saya dimarahin, Bang, tolong saya dimarahin." Jadi orang-orang ini tuh kalau ngeliat gue marah-marah tuh malah happy. Dan banyak yang minta dimarahin. Bahkan gue punya karyawan yang seneng dimarahin sama gue. Gue tanya, kenapa? Karena gue nggak pernah dimarahin sama bokap gue. Jadi ada anak yang saking neglectednya, nggak pernah, jangankan disayang deh, dimarahin aja nggak pernah. Wow. Itu crazy loh. Gue merinding lagi. Itu crazy loh. Jadi ada banyak di luar sana yang sering email ke gue, dan sekarang yang nggak kebaca aja 800 email, yang, "Bang, tolong marahin saya, Bang, tolong marahin saya," karena dia ngerasa dalam hidupnya dia tuh nggak punya sosok ayah yang benar-benar nggak fungsional gitu. Makanya salah satu yang paling recent munculnya kan adalah Indonesia ternyata punya kasus fatherless tertinggi. Dan fatherless itu bukan bapaknya meninggal. Iya. Ada. Iya. Cuma Tapi nggak ada present gitu, Iya, betul. Benar-benar. Jadi
bisa jadi film Tinggal Meninggal ini setidaknya dari aspek itunya itu dekat sekali sama banyak orang. Banyak banget dan makin ke belakang kita akan melihat impact-nya gitu. Melihat impact bahwa bokapnya kan MLM ini bukan MLM yang bagus ya, ini MLM bodong-bodong gitu loh. Kita kan jadi melihat bahwa dampak seorang orang tua yang meneglek anaknya, tapi anaknya selalu melihat orang tuanya gitu. Akhirnya bagian yang nempelnya, bagian mananya itu kita akan melihat gitu. Gua berasumsi lu ngeriset ini ada orang-orang lain yang ngalamin hal yang sama dengan dampak yang berbeda-beda. Betul. Yang mungkin nggak masuk di film lu juga, tapi biasanya dampaknya apa aja? Ini ada satu yang gue kenalin sebagai contoh ya. Iya. Ada satu nggak punya drive. Nih si orang ini spesifik nggak punya drive karena nggak pernah dimarahin, nggak pernah diarahin, ngambang aja. Pulang nggak pernah nyapa bapaknya, pergi juga nggak pamit sama bapaknya. Jadi terus nggak punya drive dalam hidup, jadi ngambang aja hidupnya gitu. Terus itu satu. Terus yang satu lagi, this is actually very weird dan gue nggak tahu apakah ini bisa diatribusikan kepada ketiadaan bapaknya. Jadi dia jadi, ini mungkin dari isu itu kan ya. Dia jadi nyari sosok bapak. Dan ini bukan cuman dari isu kan biasanya kan related sama perempuan nyari gadun. Ini laki-laki juga. Iya. I mean not in a Sexual way, tapi lebih kepada jadi gitu for whatever reason dia lebih dekat ke orang yang jauh lebih tua. Malah jadi kayak antara nggak punya keinginan atau nggak punya kemampuan untuk sosialisasi di umurnya dia. Jadi dia naik mulu. Itu dari pengalaman gua. Dari yang lo tahu apa biasanya dampaknya kayak gitu-gitu? Macam-macam. Gua punya temen yang akhirnya karena nggak dekat sama orang tuanya ibaratnya neglect lah. Dia tuh jadi attention seeker-nya tinggi banget. Jadi misalnya biasanya kan kita pas masih kecil suka bohong-bohong gitu ya. Nah dia juga kayak gitu tapi sampai gede gitu. Sampai gede suka bohong supaya dikasih attention aja gitu. Tapi nanti saat dibongkar kalau dia tuh bohong, dia tuh tiba-tiba shutdown aja gitu kayak, tiba-tiba jadi lola gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba detach dari dunia. Ada yang bener-bener jadinya kayak, gua suka banget sama let's say kartun ini gitu. Atau anime ini, atau film ini. Gua rasanya gua kayak di film itu gitu. Jadi dia gerak-geriknya bahkan sampai gerak-geriknya Bang kayak kartun. Sampai segitunya. Iya. Makanya sebenarnya ini film komedi. Komedi. Dasarnya itu grassroots sama permasalahan banyak orang menurut gua. Nanti gimana the story pans out yaitu letak keseniannya dia. Menurut lu karena ini paling sering dipertanyakan sama orang-orang. Menurut lo, akan ada kayak semacam, let me frame it better. Dalam komedi, kadang lu bermain dengan perumpamaan, majas, hiperbola dan segala macam. You're trying to say something in another way. Iya, betul. Sehingga kadang pesannya the message was lost in the massage gitu. Jadi kayak apakah menurut lo akan ada resistensi dari orang yang beneran ada di wilayah itu gitu? Ada banget, gue rasa. Karena filmnya kan satir juga ya. Nah itu dia. Film gue tuh satir. Jadi curiga gue akan ada juga orang-orang yang pas nonton gak sadar kalau disindir gitu. Jadi pas nonton kayak tuh kan gitu, itu kamu, anjing. Apalagi tadi lu udah nyebut tadi apa ya, embarrassingly relatable. Iya. Ada yang ini momen yang paling gokil sih menurut gua pas FGD. Jadi pas FGD kan kita sekitar 50-an orang gitu nonton. Gua memang dari awal pengen bikin film ini kan genrenya komedi getir or like black comedy, dark comedy lah. Jadi Gema itu temanya itu menertawakan kesedihan filmnya nih, Tinggal Meninggal ini. Jadinya beberapa momen tuh ada yang adegannya bukan yang komedi banget tapi lumayan komedi. Tapi yang di belakang tuh ketawa, terus yang di depan nangis gitu. Damn. Gokil. Itu gue kayak, gue kaget gitu. Karena gue selama nonton, gue gak nonton filmnya, gue nontonin penontonnya gitu. Terus ada satu yang tiba-tiba kayak nangis, terus gue kayak, wah anjir gitu. Terus kayak tiba-tiba dia bilang, gila tuh
gue nggak nyangka masa kecil gue bisa lu bahas ya dikit-dikit gitu. Tiba-tiba kayak I feel seen, dia bilang, I feel seen gitu. Terus gue kayak merasa even though gue nangis, tapi I felt comforted karena kayak gue merasa gue juga gitu lagi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya momen itu gue jadikan komedi. Gue udah ngetawain itu gitu. Ya. Makanya kayaknya ya harapan gue ya, walaupun sekilas mungkin orang akan ngelihat film ini dan ngerasa film ini wow unik sekali ya, tapi di balik semua itu sebenarnya nggak unik-unik banget. Sebenarnya ada kitanya gitu di situ. Iya. Cuman lu baru sadar ketika lu mulai larut dalam ceritanya aja. Iya. Sebagai seorang director, lu kan pasti bekerja dengan banyak sekali departemen. Iya. Apa yang paling made you caught off guard, betapa signifikan? Kayak misalkan gini, gampangnya kita pasti mikirnya pengambilan gambar atau sound gitu ya. Atau ini jawaban gue adalah lokasi. Jadi gue tuh kagum sekali sama orang lokasi. Menurut gue ya, orang lokasi itu bukan cuman kemampuan dia untuk mendapatkan apa yang gue cari, tapi kemampuan dia mengatasi masalah dengan lokasi. Karena lokasi itu punya jadwal. Jadi yang punya jadwal itu bukan cuma orang, alat juga punya jadwal. Tapi lokasi juga punya jadwal. Abis itu lokasi juga antara ada permasalahannya sendiri. Iya, lokasi punya problem. Nah, itu dia, lokasi ada problemnya sendiri. Apalagi kalau lokasinya berhubungan dengan yang mengurus tuh bukan swasta, tapi swadaya maksudnya. Swadaya. Iya. Gitu. Itu kan aman teman-teman. Orang yang nonton tuh nggak nyangka bahwa lokasi itu, oh my goodness, itu aspek yang kadang orang mikirnya telco atau segala macam. Kalau lo apa? Gua yang caught off guard ya. Wah, nggak siap nih gitu. Nggak nyangka kalau ternyata anjing ini signifikan sekali ternyata pos ini. Itu salah satunya sih lokasi ya. Gua ada satu ini yang tadi gua bilang itu syuting. Hari itu syuting outdoor. Jam 4 pagi gue bangun kan, udah mau siap jalan, tiba-tiba ditelepon. Kak, lokasi kita nggak bisa dipakai. Allah. Bang, rasanya kayak nyawa gue gini nih. Cak! Mati kau babe! Gitu. Wah, ampun gitu. Terus, tapi yang nggak tahu ya, mungkin gue karena memiliki the power of kepepet, gue jadi kayak, kalau udah kepepet, geniusnya jalan. Langsung gue mencari, gue buka Google Maps sekitar situ, ini bisa dipakai nggak yang ini? Ya bisa, jadinya kita cuman geser dikit sih basically. Cuman ya itu kayak tiba-tiba kan lu tahu nih dari lama ya kita udah book itu, kenapa tiba-tiba digali gitu? Apa maksudnya ini? Apa dia nanam apa? Nggak nanam harta karun. Tapi itulah juga gua nggak tahu ya. Itulah juga teman-teman lokasi membantu gua untuk ingat bahwa yang lu perjuangkan itu bukan look-nya tapi adegannya. Kebayang nggak? Jadi misalkan we have a certain image in our head on a scene gitu. Tapi kan seringkali kita nggak dapet image itu. Tapi kita mesti bilang, yang lu bela kan ceritanya. Kalau misalkan masih fits the story, gambarannya relain aja. Kadang ada kayak gitunya. Kebayang nggak maksud gue? Jadi kayak, dan kadang itu membuat gue jadi less stressful. Karena tadinya gue terlalu pengen bentuknya kayak begini. Pokoknya kalau kantor harus kayak gini. Pokoknya kalau rumahnya harus kayak gini. Cuman gue belajar untuk membela cerita dan bukan hanya membela gambar yang ada di kepala gue, karena gambar yang ada di hasil akhir bisa jadi lebih bagus sebenarnya. Cuman karena gue ini bukan masalah mana yang lebih bagus mana yang jelek, gue spesifik banget gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita perjuangan spesifiknya yang ada di kepala kita tuh, jangan-jangan syuting nggak jalan-jalan gitu. Kebayang nggak maksud gue? Lo ada kayak mungkin kata yang mau gue pakai tuh kompromi. Kompromi ada banget bang, ada banget. Kayak paling besar kompromi gue sih jujur di lokasi ya. Lokasi tuh ada beberapa yang kayak gue pengennya gini, akhirnya nggak jadi. Gue pengennya gini. Bahkan ada scene yang akhirnya gue rewrite just for me to make the location simpler gitu. Betul. Itu kayak gitu. Itu pernah terjadi juga. Karena lokasi tuh susah banget sih. Karena
Orang Iya, lokasi banyak sakti sih. banget, iya. Yang aspeknya tuh banyak banget, bisa tiba-tiba macet, tiba-tiba apa gitu loh. Gue tuh kadang-kadang suka mikir, orang lokasi ini kualifikasinya apa ya? Kok Iya. dia tahu tempat? Itu. Dia tahu tempat satu, dia bisa nego. Benar. Iya nggak? Benar. Dia punya kemampuan untuk orang lokasi itu harus punya kemampuan sosial yang baik loh. Karena kadang-kadang lu harus berhadapan dengan ormas, kadang-kadang lu harus berhadapan dengan agama. Dan kemampuan sosialisasinya tuh, gue kadang-kadang ngelihat orang lokasi nego dengan masyarakat setempat, kagum sendiri kata gue, sakti sih lo. Sakti sih. Lihat lagi secara langsung. Dan kadang-kadang gitu men, kadang-kadang komprominya adalah tempatnya bisa dipakai, Mas Panji boleh nggak bertamu atau pakai tempat istirahatnya rumah si ibu. Jadi gue tempat pemain istirahat tuh di situ gitu. Oh, biar ibunya bisa nontonin. Biar ibunya bisa happy, istirahat. ada aktor. Tapi Ya kan sebenarnya nggak apa-apa. duduk doang. Duduk doang. Dia nggak apa-apa juga. Ngomong Kok apa? lucu ya? Iya, tapi maksud gue gila sih. Sometimes ada orang yang di dunia ini yang kalau dikasih tugas, they can just make it happen. Yeah, However, they can just make it happen. Salah satunya orang lokasi menurut gue. Ini satu lagi yang juga menurut gue menarik. Gue nggak kebayang betapa elevated image yang ada di kepala gue setelah jatuh ke editing. Editing tuh mengagumkan sekali menurut gue. Ada produser yang ikut bisa, kadang ada produser yang ikut ngedit. Iya. Dan kadang sentuhan produsernya tuh benar-benar bagus banget gitu. Benar, setuju. Lu inget pertama kali ngelihat, kan kalau rough kan nempel doang ya. Iya. Pernah ngelihat, namanya apa ya? Gue lupa deh. Rough cut, offline editing. Iya. Draft 1. Draft 1. Pernah ngeliat itu terus gitu kayak, anjir gitu. Now it's a movie. Enggak, gue malah draft 1 gue pikir gue gagal bikin film 3 Oh gitu? Wow. Apa yang terjadi? Film ini kan bener-bener dari otak gue banget. Jadi secara penceritaan, ibaratnya nih, kalau lu ADHD, lu akan ngerti, ini sutradaranya yang bikin ADHD nih gitu. Gue pas nonton tuh baru nggak kayak, oh maksudnya tuh itu ya gitu. Karena kayak, ya gitulah pokoknya. Gue nggak bisa ngejelasin secara ini lengkap. Tapi dia gitu. Jadi pas pertama kali diedit, editornya tuh kan kayak ini neurotypical gitu, non ADHD. Jadi yang editnya lempeng. Terus pas gue nonton kayak, wah film gue kenapa jadi gini ya? Apa gue nggak bisa shoot? Wah anjir, skrip gue apa jelek ya gitu. Jadi harus detail banget ngubah per cut, bahkan bisa sampai per second gitu untuk split second per koma second itu untuk maksud gue beatnya tuh begini gitu. Karena ribet, kayak misalnya ada momen overthinking, si tokoh utamanya overthinking. Gue nggambarkannya dengan dia melihat sesuatu, itu nanti lihat di film lah ya. Nah, untuk ngejahit dan membuat adegan itu tuh pas ngeliat pertama kali jadi, gue udah mikir, mampus lah, udah hapus aja lah nih filenya. Gitu. Karena kayak tapi butuh di rework. Setelah gue rework, maksud gue tuh gini sebenarnya gitu. Bahkan setelah di rework, baru editornya kayak, oh maksud lu tuh gini gitu. Jadi emang it takes a lot of effort sih untuk menyamakan persepsi antara editor dengan sutradara ini gitu. Iya. Dan nanti pada akhirnya ketika udah mulai on the same page keduanya, baru gambaran yang ada di kepala lu kelihatan sama apa yang ada di depan gitu kan lebihnya. Betul. Kan? Oh sama ini nggak? Kalau misalnya kayak agak gatel gitu, kayak menahan ini kalau misalnya lagi ngedirect tokoh utamanya atau yang pemain utamanya, terus pas action itunya udah bagus, ekstrasnya di belakang ada yang gimana, ada yang aneh gitu. Itu gue kayak gitu, kayak ada rasa gitu. Menahan diri banget untuk nggak boleh. Itu ya kan namanya orang manusia bisa salah. Itu tuh ada rasa gitu kan gue. Aduh itu bagus banget padahal. I know how you feel. Itulah enaknya kerja dengan orang-orang yang udah pernah ngalamin hal-hal itu terjadi sebelumnya, sehingga mereka udah ngejagain. Gue mencontoh gini deh. Gue pernah syuting sama Reza kan. Reza itu kan jenius ya. Dia tuh tahu lensa. Gue aja nggak ngerti lensa. Gue udah ngedirect 2 film, gue nggak ngerti lensa berapa tuh gue nggak ngerti. Reza tuh setiap kali syuting tuh nanya sama DP-nya, pakai lensa berapa? Oke. Lensa berapa itu? Oke. Sehingga dia tahu apakah dia masuk atau dia nggak masuk. Dia tahu kurang lebihnya kayak gimana. Gue pernah ngeliat lagi sebuah adegan, lagi tengah-tengah adegan, ada ekstras mau lewat, sama Reza ditahan pakai kaki, ngek gitu. Anjir. Iya. Ditahan kayak gitu sampai orangnya agak kedorong untuk menjauh gitu. Dari kursi directing,
gue kan bisa ngeliat di peripheral gue apa yang terjadi walaupun nggak di layar ini kan. Gue bisa ngeliat apa yang terjadi. Terus gue bingung, nggak ngeh kan? Gue kan lagi ngeliat begini kan ke layar kan. Gue nggak ngeh kenapa dia kayak gitu. Iya. Ternyata dia lagi mencoba untuk menghalangi ekstras ngeganggu adegan karena dia emang seharusnya nggak lewat situ, ngerti ya? Ekstras kan kadang kasih tau, lu lewat sini, pas cue ini lu lewat sini. Ada ekstras nggak nyimak, sehingga dia masuk tidak pada semestinya. Reza hafal semuanya dan dia tahu framingnya, jadi dia tahu kalau dia begini masih aman. Terus gue yang anjing nih orang jago banget. Kalau nggak dia jagain, shot gue berantakan karena itu scene drama, orang lagi marah berantem gitu loh. Untuk gambaran, imagine scene A Few Good Men waktu Tom Cruise ngececer Jack Nicholson. Itu film Particular atau Mendarat Darurat? Bukan, ini lagi ngomongin film Mendarat Darurat. Karena Particular nggak ada Reza. Yang adegan di kantor. Adegan di mana itu ya? Kayaknya adegan reveal, ini agak spoiler, tapi adegan reveal di rumahnya Yahya. Oh, itu mah ada ekstra sih. Gue Kan cuma bertiga. I'm trying to remember. I'm wrong. Filmnya film Rudy Habibie. Oh. Gue lagi duduk sama director ngeliat ke situ. Tapi yang gue ingat, I now remember. Adegannya adalah adegan di Bank Indonesia waktu waktu Rudy disuruh sama seniornya ngafalin adegan. Oh. Ngafalin menu. Iya. Shotnya banyak, jadi ada gue, ada Boris, ada Indah, ada Ernest, ada dia, ada Sani, ada siapa namanya yang karakter penjahatnya. Shotnya banyak banget. Oh, bukan. Sini banyak banget. Penjahat doang itu ya? Sini banyak banget dan ada ekstras juga. Wow. Dan itu ekstrim sekali. Dan maksud gue, sometimes orang yang nyelamatin adegan lu bukan orang yang lu sangka aja gitu. Bukan orang yang ada di situ. Karena bener katanya Kristo ya, lu mau marah sama ekstras, kenapa gitu? Iya. They're not real actors. I mean, they could be. Yo, I don't know about that though. They could be. Yeah. I mean, one day Reza Radian juga dulu aktor. Maksudnya dulu aktris, kemudian direktur. Tapi maksud gue, mungkin saat itu juga nggak karena kan mereka full day juga kan. Jadi kayak not always mindful gitu loh kadang. Karena udah capek banget bahkan juga. kadang bete. Gue sering banget ngeliat di first AD atau mungkin second AD yang marahin ekstras atau bernegosiasi sama ekstras. Karena kalau misalkan mereka nggak on cue, nggak on point, syutingnya berantakan gitu kan. Tapi ya kalau dipikir mereka mah kerja, kita mah berkarya. Betul. Itu selalu jadi permasalahan. Orang yang datang untuk berkarya kadang suka terganggu sama orang yang datang cuman pengen kerja gitu. That's a good quote. Iya. Benar. Tapi gue salah satu struggle, tadi kan lagi ngomongin struggle kan. Salah satu struggle gue tuh itu sih, gue tuh pas ngedirect aktor, gue sering banget kayak Gema, jadi komat kamit di tengah-tengah gitu. Jadi struggle gue adalah tetap dilihat sebagai sutradara yang kompeten sama aktor gue. Kayaknya itu deh, gue jadi ada overthinking sendiri gitu. Misalnya gue ngedirect tuh gue kayak gini nih, Bang Panji nanti jalan dari sini ke sana, terus tadi tengah. Hah? Ya, oke. Nah, jadi dari sini ke sana, ntar di tengah, Bang Panji akan ngeliat ini, gitu. Gue kayak gitu. Kayak ada Astrada gue di dalam sini yang ngasih tahu gue ngomongnya. Kayak gue Astrada justru, sutradaranya di dalam sini nih gitu. Untuk ngomong, lu ngomong apa ya tau ke dia gitu. Itu gue, wah gila sih. Dan itu it pressures you, it pressurizes you. Iya, karena gue lagi kayak lagi dapat brief dari Kristo yang satu lagi di sini. Itu tuh muka aktornya yang kayak gini bikin gue jadi tambah, hah kenapa lu gitu. Jadi ada satu suara ngejelasin, ada satu suara lagi ngomong kayak tuh dijudge lu, ayo lu dijudge lu gitu. Iya. Gue pernah kayak gitu waktu lagi reading. Ini gue udah pernah ceritain berkali-kali. Reza itu kritikal sama karakternya. Jadi waktu reading pertama kali nanya, kenapa begini. Terus gue pikir gue tahu jawabannya. Sampai kemudian gue terbata-bata. Terus abis itu kita break. Terus Luna bilang,
Reza kita keluar dulu ya gitu. Dia keluar, ternyata di luar belakangan gue kasih tahu, si Luna ngomong sama Reza, kayak kita mesti pelan-pelan deh sama Panji, kata dia. Kayak dia kasihan, dia tadi stres tadi ditanya sama lu. Terus Reza masuk, dia bilang, gue sama Luna udah sepakat bahwa kita akan mendukung lu apapun itu, kata dia. Makasih banyak. Makanya Reza waktu itu melakukan hal-hal yang tidak sangat kurang lazim Reza. Oh, yaitu misalnya? Banyak reading. Oh. Jadi proses reading itu dia ada mulu. Konon katanya dia nggak gitu sering banyak reading sebelum syuting katanya. Tapi dia bantu fasilitasi gue. Pokoknya pemain gue baik banget. Kayaknya lebih kekasian sama gue. Jadi I identify apa with gue the juga same ya? Pemain gue baik feeling. banget lagi. Gue pernah dibentak pemain. Astaga. Iya, dibentak pemain. Tapi disitulah gue tahu bahwa gue harus kuat sih jadi director sih. Iya sih. Harus kuat karena kasihan juga. Gue nggak filmnya film mendarat darurat. Ada salah satu adegan yang dramanya heavy banget. Terus dia mungkin dia kecewa karena gue membiarkan suara dolly track-nya tuh stuck. Gue juga nggak tahu itu apa. Dan gue dalam kepala gue nggak tahu apakah itu selamat atau enggak. I don't know. Cuman gue denger itu stuck. Jadi setiap kali gerak stuck. Cetak gitu. Padahal lagi drama banget. Abis itu, everybody, yang bener dong. Capek tahu ini. Ya, itu kenapa tuh barusan. Gue langsung tapi bebannya langsung di sini kayak itu gua gede banget gila, ya. men. Lu kayak Karena ngegendong Hulk anjir. Gue menghormati aktor ini banget. Aktor Iya, ini iya, sangat gue hormati. Iya. Perlu diingat, di film mendarat-darat itu banyak banget aktor-aktor gokil sih. Oh, betul. Iya. Sangat. Sehingga dibandingin gua yang berada di dunia film yang nggak segimana tuh kan kayak oh my god, I have to direct these people, it's crazy gitu. Jadi Pas ngedirect Nirina Zubir, Bang. ih gila lo, Rasanya Piala Citra bro. Rasanya titit gue copot. Bener. Gila, gua waktu itu pernah kayak gitu. Gua waktu itu pernah ngedirect Cok Simbara, lo tau Cok Simbara, legend lah. Cok Simbara baik banget by the way. Cok Simbara baik. Dia nggak pernah ngambil role yang gue tawarkan di film Particular. Oke. Terus dalam kepala gue ketika gue lagi nge-brief dia, Ji, ngomongnya yang benar, dia adalah aktor papan atas, lu nggak punya pengalaman, dia udah main film, udah main semuanya sebelum lu sunat bahkan di kepala gue. Jadi gue bisa untuk segala macam gitu. Terus kan ada foto BTS kan, foto BTS-nya, kata gue, what was I doing? Ini aktor papan atas, kenapa kayak gitu? Iya. Kenapa fotonya kayak gitu di kepala gue? Jadi ngomongnya pelan-pelan. Ini Cok Simbara bro. Tapi Cok Simbara, man, unbelievable. Gue tahu film Particular nggak seberapa lah. Oke. But there's this one specific scene that I'm most proud of, even till today. Di film Particular di bagian mendekat ke akhir di rooftop dia ngasih sebuah monolog yang cukup panjang. Such an amazing performance. Cuman gue gak suka aja cara gue ngedirect dia di foto. Kata gue, kenapa kayak gitu? What the fuck are you doing, man? Ini legend itu. Iya sih, overthinking banget sebelum ngedirect tuh jadinya. Iya. Ngomong sama Kak Na aja tuh rasanya kayak, aduh gimana ya ini Kak Na, nanti Kak Na ngomongnya gini-gini ya. Oke, gitu. Terus, aduh, pas udah cut. Aduh, gimana ya? Untuk ngasih, kayaknya, actingnya bagus banget, tapi intensinya beda sama yang gue maksud misalnya gitu. Terus gue datang terus kayak, Kak Na, ambil pisau. Tusuk mata saya. Bingung banget. Gila lah, gue nggak tahu ya. I don't know if I don't even believe we're in the same level directing wise. I think you're better than me. Cuman I can relate ngomong sama aktor trying to get the best out of the scene. Dengan orang yang mengagumkan gitu. I don't know. Pemain gue baik-baik banget lah. Iya, sama. Gue diberkahi sama pemain-pemain yang pengertian sama gue, nggak ngerti. Jujur nih ya, khawatir gue pas awal syuting, Bang. Ini tuh tokoh utama, yang utama-utamanya banget tuh kira-kira ada 8 lah. Dan 8 ini tuh beda circle semuanya. Yang sama paling Bang Adit sama Bang Aco. Tapi sisanya tuh saling nggak ketemu gitu. Nongkrongnya nggak bareng gitu. Gue nggak pernah ngeliat mereka di dalam satu tongkrongan barengan gitu. Jadi di otak gue tuh kayak, ini gimana gue cara nyatuinnya gitu. Terus kita jadi ngadain reading camp. 3 hari 2 malam kita nginep, reading sambil main. Tapi gue lebih banyakin main board game-nya supaya lebih deket gitu kan. Nah, kekhawatiran gue tuh jadi lifted sampai di titik
pas kita lagi break, gak harus ketemu, kita tetap ngumpul yuk gitu, main yuk. Biasanya kayak gitu kan kalau di luar kota ya, gara-gara kan ya mau nggak mau orang lagi di luar kota. Ini di Jakarta tapi kita tetap main bulu tangkis bareng, atau main board game, atau main ke rumahnya siapa gitu-gitu. Jadi kayak, terus jadi pas di set juga hangat gitu. Jadi nggak ada yang kayak, gue kan suka panik sendiri ya. Kayak misalnya nih, lagi ngejelasin, gue ngeliat, gue sampai ke psikolog gara-gara ini salah satunya. Gue nge-direct misalnya nih, gue ngeliat mukanya gini, gue tuh langsung kayak, jadinya gue sambil ngomong, sambil nyari-nyari omongan gue mau ngomong apa, gara-gara ada satu suara di kepala gue, ah lo kan gak ngerti kan dia kan, ayo, lo sih ngomong pakai bahasa Babon, makanya pakai bahasa Babon sih lo, gitu. Kayak, ya, Aduh, gue relate banget lagi. iya, aduh. Tapi akhirnya sih kalau gue yang menenangkan gue. Untungnya gue ketemu sebelum akhirnya gue syuting. Bahwa kadang tuh otak lu itu suka berasumsi. Lu berasumsi bahwa dia nggak ngerti. Padahal bisa aja dia tuh mendengar. Orang tuh mendengar macam-macam ekspresinya. Ada yang begini, ada yang kayak, ya bisa aja kan ya kayak. Gitu kan kita nggak tahu ya. Orang kan ekspresi nggak bisa dikontrol gitu. Kayak ada pernah satu scene gue ngedirect Mawar. Terus Mawar tuh gini. Gitu kayak gitu kan. Terus gue kayak ya Mawar bete deh. Gak ada image-nya jelek deh. Nyesel ngambil film gue deh. Terus gue tanya, "Mau kenapa? Aman gak?" Gue gitu kan. "Oh, aman Kak. Gue lagi mempraktekkan di dalam kepala." gitu. Ternyata itu kayak, "Nih, jadi gue ngomong ini." Gitu lagi ngomong gitu. Kalau kata psikolog anak-anak gue katanya thoughts are not reality. Yes. Ya, jadi ada di kepala lo, yang ada di kepala lo itu belum tentu nyata gitu, harus dikonfirmasi dan ya gue ngerti. Gue gak sabar sih jadi nonton film ini. Sohib gue, Kristo Emmanuel, kita harus tonton filmnya guys. Ting Ding Tinggal Meninggal. 14 Agustus di bioskop Suriname. Indonesia dong, Indonesia. Ada nggak poin yang nggak gue tanya karena udah mau sejam? Ada nggak poin penting yang harus keluar atau biasanya keluar tapi nggak gue tanya? Enggak sih, kayaknya udah semua ya. Menertawakan Kesedihan udah, Breaking the Fourth Wall udah. Terus udah sih kayak gue sih lebih ke ini. Mungkin terakhir dari gue lebih ke gue dari awal pas bikin film ini, biasanya kan di media visit suka ditanya pesan apa yang mau lu sampaikan dari lewat film ini gitu. Gue sering banget tuh ditanya kayak gitu. Nah, justru gue selalu bagian itu gue bingung karena jujur pas gue bikin film Tinggal Meninggal, I want this film to be a conversation starter, bukan one thing that you take gitu. Tapi kayak pas nonton, kalau gue ini jadi kayak bisa pasangan nonton ini bisa pendapatnya berbeda dan jadi berdebat sehat di dalam mobil, perjalanan mobil sampai rumah gitu. Terus bisa jadi kayak misalnya orang tua nonton ini terus kayak what can we do to make our kid childhood better gitu. Gitu. Terus kayak orang-orang di sekitar kita yang sering kita lihat, kayak dia aneh deh. Gue dibayangin gue nanti setelah nonton ini point of view mereka ke orang itu tuh gimana ya gitu. What would they think after watching the film gitu. Apakah karena kan banyak ya. Gue di kampus gue terutama di UMN itu tuh kita tuh banyak banget teman-teman yang pendiam banget, terus kayak suka menyendiri banget gitu. It's kind of an homage to them juga gitu. Kadang gue suka merasa, gue tuh suka penasaran, pengen tahu what happened in your past ya sampai akhirnya lu seperti ini. Not dari mereka menyendiri itu is a bad thing, tapi gue lebih ke gue selalu tertarik sama manusia bang. Gue tuh tertarik banget. Itu kenapa mungkin gue impersonate kali ya. Jadi kayak kenapa orang kalau ngomong ada patternnya ya? Kenapa suaranya kayak begini ya? Kenapa ya kalau ngomong ada yang nyeret, ada yang enggak ya gitu. Nah, gue tuh pengen film ini jadi conversation starter and I think the embarrassing relatable partnya itu juga yang pengen bikin gue pengen bikin jadi kayak experience baru buat penonton gitu. Biasanya kan penonton kayak either happy or sad. Nah, gue tuh suka banget kalau nonton gue bingung lagi gue ngerasain apa. Ini apa yang gue rasain ya? Nah, itu tuh gue pengen keluarin rasa itu tuh dari penonton gitu. Oke. Gue jadi nggak sabar nonton. Kalau ada dua pertanyaan yang biasanya muncul di tempat lain nggak mungkin muncul di tempat gue adalah satu, apa pesan moral nggak pernah keluar. Gue nggak pernah nanya kayak gitu. Yang kedua adalah
Kenapa gue harus nonton film ini? Gue gak pernah. Anjir, itu sering Gue banget gak lagi. suka digituin soalnya. Mas Panji, kenapa gue harus nonton film? Siapa yang bilang lu harus nonton bilang. Kalau nggak kamu saya sundut kamu. Ya, mati kau. Silakan ditonton film 14 Agustus di bioskop. Tinggal meninggal Christian Emmanuel bersama dengan cast dan kru yang brilian. Silakan. Sama gue ditonton. mau say hi ke bini gue. Hai Ciu, karena dia pasti nonton. Setiap Kenapa? video lu dia nonton dia. Ciu. Setiap video lu. Hai Ciu. Ciu, gue punya protes nih. Lu kan selalu nonton semua video gue. Berarti harusnya kan to follow up on that, lu nonton spesial gue dong. Hey. Tapi dia nggak mau. Mau. Fuck lah, fuck. Ya Allah.